Indonesia diajak Rusia tinggalkan KF-21 Borame, sebagai gantinya ditukar pembuatan bersama Su-57. Halo kawan, kembali lagi di mata kita. Indonesia sedang menanti satu prototipe KF-21 Borame miliknya yang saat ini tertahan di Korea Selatan. Prototipe KF-21 Borame Indonesia sengaja ditahan pihak Korea Selatan karena Indonesia belum melunasi tunggakan pembayaran. Seperti diketahui, Indonesia punya kewajiban membayar kontribusi proyek KF-21 Borame sebesar 20%. Namun Indonesia sendiri sebenarnya sudah berniat bernegosiasi untuk membayar sisa dana ini. Salah satunya dengan meminta negosiasi ulang skema pembayaran KF-21 Borame yang dari awalnya full menggunakan uang, ini menjadi skema imbal dagang lewat produk hasil bumi. Dalam perjanjian itu, Indonesia meminta pengurangan porsi kontribusi untuk proyek tersebut, serta penyesuaian metode pembayaran dan perpanjangan jangka waktu pembayaran seperti yang dilansir dari donga.com. Korea Selatan sebenarnya cukup maklum atas permintaan negosiasi ulang Indonesia ini. Kesepakatan kedua belah pihak tercapai pada Rabu tahun lalu terkait pembayaran yang harus dilakukan Indonesia untuk proyek jet tempur bersama ini. Seperti yang dilaporkan Korea Herald, Korsel setuju Indonesia akan membayar dengan komoditas ekspor macam minyak sawit, batu bara, dan lain sebagainya. Dalam proyek itu sendiri, rutinitas teknisi Korea Selatan dan Indonesia sebenarnya dibuat terpisah, seperti tidak sedang bekerja sama. Apa yang dikerjakan teknisi Korea Selatan akan masuk dalam data mereka, sedangkan apa yang dibangun teknisi Indonesia juga akan tersimpan dalam data kepemilikan Indonesia sendiri. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh salah satu pejabat DAPA. Belum lagi terkait adanya isu bahwa pihak Korea Selatan secara tiba-tiba melakukan pemeriksaan terhadap teknisi Indonesia yang memang sungguh semakin menunjukkan tidak adanya kerjasama dan kepercayaan satu sama lain dalam proyek ini. Dengan alasan teknisi Indonesia dikatakan secara diam-diam mengambil beberapa informasi terkait core industri pesawat ini. Lah, ini mau kerjasama atau apa kok segitunya ya? Dan lagi banyak netizen Korsel menolak barter KF-21 Borame dengan minyak sawit. Menurut mereka katanya minyak sawit menyebabkan kolesterol. Lah, semua juga ngasilin kolesterol kalau berlebihan bos, bukan sawit doang. Alasan aja nih netizen Korea. Bagi netizen Korea, minyak kelapa sawit katanya digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, terutama digunakan untuk menggoreng makanan. Beberapa netizen Korea Selatan juga bertanya, gimana caranya membawa minyak sawit senilai 480 miliar won ke Korea dan mencernanya? Apalagi minyak sawit bukanlah minyak sehat karena banyak mengandung asam lemak jenuh. Dipikir minyak sawit itu tinggal diminum kali, disuruh mencerna semuanya langsung. Ada-ada aja netizen Korsel ini kawan. Tapi pemerintah Korea Selatan sebenarnya tak peduli dengan keberatan para netizen di negerinya. Sebab peran Indonesia dalam pengembangan KF-21 Borame amatlah vital. Jika Indonesia mundur dari proyek ini, maka kemungkinan besar program KF-21 Borame akan batal. Nah, ini yang netizen Korea Selatan gak ngerti hitung-hitungannya. Mereka merasa adidaya dan udah mampu segalanya sendirian. Gak nyadar kalau teknologi juga masih numpang ke negara lain. Hal ini turut dipertegas lewat pernyataan anggota Parlemen Korea Selatan dan anggota Komite Pertahanan Majelis Nasional Kim Jong-dae mengatakan bahwa dengan hilangnya kontribusi Indonesia, seluruh proyek memiliki peluang nyata untuk dibatalkan. Selain itu, peran marketing Indonesia diperlukan dalam penjualan 300 unit KF-21 Borame agar Korea Selatan balik modal plus untung. Jika Indonesia mundur dari proyek ini, KF-21 Borame tak bakal laku dijual Korea Selatan ke negara lain, dijamin. Sebanyak 8,1 triliun won akan diinvestasikan pada tahun 2028 dan Indonesia yang berpartisipasi dalam pembangunan bersama akan menanggung 20% dari proyek ini atau sebesar 1,6 triliun won. Pengembangan KF-21 diharapkan akan selesai sekitar tahun 2026 dan tujuannya untuk mengekspor lebih dari 300 unit dengan rencana produksi 120 unit pada tahun 2032. Namun industri menilai proses ekspor tidak akan mudah.
Seorang pejabat dari industri pertahanan mengatakan, awalnya Indonesia telah menunda pembayaran kontribusi dari paruh kedua tahun 2017 karena situasi ekonomi yang sulit. Tetapi ada kekhawatiran bahwa Indonesia mencoba menarik diri dari proyek KF 21, seperti yang disepakati untuk membayar sebagian kontribusi dalam bentuk barang pada November tahun lalu. Untuk mencapai target ekspor 300 unit, pembelian Indonesia tidak bisa dihindari. Ketika Indonesia menunggak pembayaran KF 21, malahan negeri ini membeli Rafale dan F-15 Eagle II. Pembelian dua jenis heavy fighter ini menjadi buah bibir di mana Korea Selatan khawatir dana proyek KF 21 dari Indonesia akan dialihkan membayar Rafale. Pada akhirnya setelah bernegosiasi dengan Korea, Indonesia memutuskan untuk membayar 30% dalam bentuk barang daripada membayar biaya pengembangan penuh pada tahun 2026. Sumber daya alam seperti gas alam, batu bara bitumen, dan karet alam terutama disebut-sebut sebagai jenis yang harus dibayar oleh pihak Indonesia. Sejauh ini Defense Acquisition Program Administration atau DAPA Korea Selatan telah menyatakan posisinya bahwa jika Indonesia membeli Rafale tidak akan berdampak pada pengembangan KF-21. Menurut seorang pejabat DAPA, pengenalan pesawat tempur Rafale adalah proyek untuk memperkuat kesenjangan kekuatan Angkatan Udara Indonesia atau demi minimum essential force mereka. Indonesia dan Korsel sepakat mengembangkan bersama KF-21 Morame sejak perjanjian yang ditandatangani pada 2011 lalu. Saat itu diharapkan Indonesia dan Korea Selatan akan lancar jaya membuat KF-21 Morame yang nyatanya banyak rintangan di sini. Setahun usai perjanjian ditandatangani, media Rusia Military Messenger pada 12 Desember 2021 mengungkapkan seharusnya Indonesia masuk ke kerjasama pembuatan jet tempur siluman Su-57. Nah loh, ngajaknya telat nih Pak Putin. Menurut media Rusia itu, Indonesia juga menjadi mitra calon pesawat tempur generasi kelima Korea Selatan KF-X pada tahun 2010. Jadi untuk KF-21 versi generasi kelima, sebenarnya Indonesia juga sudah ikut bermitra. Nilai proyek tersebut kini optimis diperkirakan mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat dan Indonesia harus memberikan kontribusi 1/5 dari bagian Turki yang terlebih dahulu sudah keluar dari proyek ini. Meskipun proyek ini tampaknya tidak mengancam status kekuatan tradisional di pasar penerbangan, tentu akan lebih baik jika Indonesia dapat menjadi mitra proyek pesawat tempur generasi kelima Rusia dan India, Su-57 atau pengembangan FGF-A versi generasi kelima jet tempur Tejas, ungkap media Rusia Military Messenger seperti dilansir oleh ChinaNews.com. Rusia diketahui memang sudah menawarkan Su-57 ke Indonesia. CEO Rosoboron Export Alexander Mikheyev melemparkan tawaran ke 5 negara di Asia Tenggara pada Juni 2021 dan sudah menawarkan Su-57 ke 5 negara Asia Tenggara. Diyakini salah satunya yang ditawari Su-57 ialah Indonesia kawan. Rusia sudah melihat permintaan dari minat Asia Tenggara katanya. 4 atau 5 negara yang menunjukkan ketertarikan untuk membeli Su-57. Diketahui Rusia juga sedang melakukan negosiasi dengan beberapa negara termasuk Indonesia, kata Mikheyev, dikutip dari TASS. Bayangkan kalau kita dari awal ikut pengembangan Su-57 kawan. Bergabung dengan Rusia dan India, lah udah terbang tuh minimal 1 prototipe di Indonesia. Nah inilah salah hitung-hitungannya kita waktu ikut proyek KF-21 Morame. Apakah Indonesia tergoda menanggalkan KF-21 Morame demi Su-57 Rusia? Rasanya juga tidak mungkin lantaran adanya ancaman sanksi CATSA. Nah, jadi bagaimana menurut kalian kawan? Mau tinggalkan Morame udah terlanjur jauh dan udah bayar DP. Mau balik ke Su-57 lah ada sanksi CATSA menanti. Pusing dah kalian. Silakan libas di kolom komentar. Nah itulah dia terkait Su-57 Rusia yang sebenarnya sudah ditawarkan ke Indonesia untuk bekerja sama dan disuruh tinggalkan proyek KF-21. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Akhir kata, admin pamit undur diri. Tetap semangat kawan. Indonesia tangguh, Indonesia maju. Salam sobat mata kita. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your fucking cloud. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now.